Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Ali. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kasus Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh penganiaya siswa berlanjut ke pengadilan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan satuan pendidikan turut serta memberikan perlindungan dan pendampingan sesuai peraturan Kemendikbud nomor 10 tahun 2017. Kasus yang menimpa guru Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh menganiaya siswa, berlanjut ke pengadilan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati meminta tidak ada penahanan dan penyelesaian dengan pendekatan mediasi. Esti Wijayati menjelaskan, guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan yang bertugas mengajar, membimbing dan membentuk karakter siswa melalui pengajaran disiplin, tanggung jawab dan etika. Ia menilai tidak semua tindakan disiplin yang diterapkan guru merupakan bentuk kekerasan sehingga tidak bisa disamaratakan. Esti Wijayati mendorong pemerintah dan satuan pendidikan ikut memberikan perlindungan serta pendampingan pada kasus guru Supriyani sesuai peraturan Kemendikbud nomor 10 tahun 2017. Bantuan perlindungan diperlukan untuk meminimalisir dugaan adanya intimidasi terhadap Supriyani. Ia meminta penegak hukum tidak melakukan penahanan terhadap Supriyani dan menuntaskan kasus ini dengan pendekatan mediasi. Yang pertama, apakah benar Ibu Supriyani melakukan tindak kekerasan? Karena di sini berkaitan dengan perlindungan kita terhadap anak. Baik anak yang di dalam tanda kutip menjadi korban, anak yang menjadi saksi, dan kemudian juga persoalan hak dasar anak. Maka memang diperlukan adanya mediasi. Supaya apa? Kejelasan peristiwanya itu seperti apa? Kalau benar Ibu Supriyani melakukan, konteksnya seperti apa? Mengapa sampai terjadi tindakan itu? Lebih lanjut, Esti Wijayati meminta satuan pendidikan untuk membangun silaturahmi dengan membuat pertemuan bulanan yang diikuti seluruh orang tua siswa dan guru guna menyampaikan catatan perkembangan anak selama di sekolah, berikut dengan evaluasi yang dibutuhkan. Samuel dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terima kunjungan anggota parlemen sekaligus Ketua Kelompok Persahabatan Jerman dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman di berbagai bidang. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan anggota parlemen sekaligus Ketua Kelompok Persahabatan Jerman, Miss Gabriele Kaczmarek. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai permasalahan global, mulai dari kesejahteraan anak dan perempuan, pembangunan generasi muda, hingga ekonomi. Ketua BKSAP DPR RI Mardani mengapresiasi kedatangan perwakilan anggota parlemen Jerman dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman di berbagai bidang. Mardani menegaskan akan mendukung segala upaya kerjasama pembangunan berkelanjutan dengan Jerman. Ia berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman dapat terus menguat menjadi lebih inklusif. Tujuannya dua, ingin meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia khususnya, dan juga mengajak Fredrik Stiftung, Yayasan Fredrik Stiftung yang banyak bergerak membangun demokrasi di akar rumput. Jadi tadi berbincang hampir 1 jam dan banyak sekali, mulai dari women, perempuan, anak muda, economic development, pembangunan ekonomi, sampai ke ada yang menarik, mereka tuh punya plan internasional, NGO-nya Jerman yang dia salah satu membernya melakukan supervisi, advokasi, bahkan edukasi di pengungsi Myanmar yang hampir 1 juta orang. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan tenaga kesehatan di Jerman. Salah satunya melalui program Triple Win dan kelas internasional Jerman yang telah diusung oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pusat Pengembangan dan Kompetensi Sekjen DPR RI menggelar kuliah umum program magang dan studi independen bersertifikat batch kedua tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Deputi Persidangan Sekjen DPR RI membahas terkait pengenalan mekanisme persidangan di DPR RI. Kuliah umum tentang pengenalan mekanisme persidangan diharapkan dapat mengenalkan mahasiswa peserta magang merdeka terkait mekanisme persidangan di DPR RI,
yang nantinya mampu membangkitkan semangat mahasiswa untuk lebih memahami nilai-nilai demokrasi. Pusat Pengembangan Kompetensi Setjen DPR RI menggelar kuliah umum dalam program magang dan studi independen bersertifikat Magang di Rumah Rakyat Batch 2 tahun 2024. Kuliah umum yang diisi oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini membahas terkait pengenalan mekanisme persidangan di DPR RI. Jadi harapan saya jadi saya berharap mahasiswa dapat mengenal apa sih kerja-kerja di DPR. Ternyata kegiatan persidangan itu jangan dimaknai bahwa DPR hanya sidang-sidang. Dalam persidangan itu semua kebijakan-kebijakan negara ini diputuskan, yaitu antara DPR bersama dengan pemerintah. Termasuk juga regulasi-regulasi yang kita hasilkan baik berupa undang-undang maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Inilah yang kami harapkan peran mahasiswa dapat mengerti bagaimana proses-proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPR itu terjadi dan berjalan. Artinya semua apa yang dilakukan oleh DPR ini nanti dapat membangkitkan semangat dari teman-teman mahasiswa untuk lebih mengenal demokrasi melalui DPR dalam hal pendidikan politik untuk lebih mengenalkan mekanisme-mekanisme yang ada di DPR itu sendiri. Dalam kesempatan ini, Supri Hartini mengatakan Setjen DPR RI juga tengah berupaya penuh mewujudkan parlemen modern dengan memanfaatkan secara optimal teknologi terkini yang dapat diterapkan dalam kegiatan persidangan di DPR RI. Halim dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Guna mendukung akselerasi menuju Indonesia Emas 2045, Badan Legislasi DPR RI berkomitmen hasilkan produk legislasi berkualitas. Undang-undang yang dihasilkan harus memperhatikan transformasi sosial, transformasi pendidikan, dan kesehatan, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, hingga kekuatan sosial, budaya, dan ekologi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menciptakan undang-undang yang selaras dengan program Astacita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Hal tersebut guna mendukung akselerasi menuju Indonesia Emas 2045 serta selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto. Anggota Badan Legislasi DPR RI Reni Astuti berharap pembentukan undang-undang di balik DPR RI mampu mengakselerasi upaya-upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025
hingga 2029. Reni meminta pembentukan undang-undang harus memperhatikan beberapa transformasi penting, diantaranya transformasi sosial, transformasi pendidikan dan kesehatan, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola supremasi hukum, hingga kekuatan sosial budaya dan ekologi. Saya sebagai anggota Balik tentu berharap zero gugatan undang-undang gitu, sehingga kemudian undang-undang yang dihasilkan itu memang bisa implementatif dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, walaupun sebenarnya gugatan itu menjadi hak siapapun gitu ya, tetapi ketika dalam proses masuk dalam gugatan itu kemudian tetap berlaku, ya saya kira ini menjadi kinerja yang bagus bagi DPR RI. Kemudian yang kedua adalah tadi saya meminta kepada Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan kajian terkait dengan secara legislasi, ya, regulasi-regulasi atau undang-undang yang kita siapkan untuk Indonesia Emas 2045. Kita sering sekali mendengar tentang Indonesia Emas 2045. Saya sebagai anggota DPR RI yang ditugaskan di Balik sering berpikir, ini kita secara undang-undang ini udah siap nggak sih kita menuju ke sana? Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia 2045 itu kan sudah tercantum sebenarnya di RPJMN. Ya, di sana ada 5 misi ya terkait dengan Indonesia transformasi. Ada kemudian terkait dengan transformasi sosial, di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada kemudian transformasi ekonomi, kemudian ada terkait dengan transformasi tata kelola gitu ya. Kemudian di sini kan luas nanti tata kelola ini bagaimana mengelola pemerintah sampai kemudian ke pemerintah daerah. Kemudian supremasi hukum gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kekuatan sosial, budaya dan ekologi itu sudah lengkap gitu. Nah, tadi saya meminta sebenarnya secara undang-undang kita ini udah punya apa sih yang kemudian mendorong, mengakselerasi gitu lah. Harapannya nanti undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI ini ke depan itu mampu mengakselerasi Indonesia Emas 2045 gitu, sehingga kita bisa memperbaikinya secara sistematis seperti itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Swasembada dan kedaulatan pangan masih menjadi persoalan yang belum dicapai hingga saat ini. Sehingga salah satu visi yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran adalah mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud dalam 4 tahun mendatang. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, DPR RI berikan apresiasi atas target swasembada pangan 4 tahun mendatang yang dalam implementasinya perlu dijadikan sebagai prioritas utama agar dapat tercapai. Apa saja dorongan strategis DPR RI dalam mewujudkan swasembada pangan tersebut? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Senayan, Jakarta.
Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu. Nah, pemirsa seperti ketahui bahwa satu visi yang akan dibawa oleh pemerintahan baru nanti adanya tertuang dalam Akta Cita, yang mana tadi disampaikan bahwa salah satu fokus adalah berkaitan dengan target swasembada pangan yang akan dikejar dalam waktu 4 tahun pertama. Nah, seperti apa respon DPR ini terkait dengan hal tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Bapak, terima kasih waktunya, Pak. Pak, terkait dengan target swasembada pangan ini, Pak, apa yang sekiranya menjadi sorotan dan juga dorongan dari DPR terhadap hal tersebut, Pak? Pertama, ini adalah menunjukkan bahwa komitmen daripada Presiden baru, Pak Prabowo, yang concern terhadap dua hal penting, yaitu masalah energi dan pangan. Saya alhamdulillah selama 4 periode, dan ini masuk periode kelima, kami merasa memang masalah pangan ini kan menjadi sesuatu yang fundamental. Kalau kita merilis daripada statement PBB bahwa pangan itu adalah merupakan hak asasi manusia, dan kemudian dalam konstitusi kita bahwa pangan adalah merupakan amanat konstitusi, sandang papan pangan adalah tersedia oleh negara. Oleh karena itu prinsip daripada Pak Prabowo tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh ketergantungan dengan produk pangan luar negeri. Artinya bahwa impor itu harus betul-betul ditekan. Kita harus mengedepan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Artinya apa? Artinya bahwa pangan tersedia tetapi produk dalam negeri, bukan produk dari impor. Namun yang menjadi hambatan adalah sekarang ini kan kita masih punya lahan yang cukup luas. Namun tentunya lahan ini harus betul-betul dikawal. Jangan sampai lahan-lahan produktif pertanian yang dialihfungsikan untuk kepentingan lain, ini juga dibiarkan saja sehingga justru terbalik dengan rencana pemerintahan sekarang ini mencetak sawah baru. Jadi tidak ada artinya mencetak sawah baru kalau kita mengabaikan lahan itu. Nah, kalau itu yang terjadi maka swasembada pangan seperti yang diharapkan Pak Presiden baru tadi Pak Prabowo ini nyaris kemungkinan tidak mungkin akan tercapai. Oleh karena itu komitmen daripada Presiden ini harus menjadi amanat yang harus kita laksanakan baik dari pemerintah maupun DPR, dan khususnya kami selama di Komisi 4 ini yang betul-betul peduli concern terhadap masalah kepentingan pangan ini, karena kami mitra kerja daripada Kementerian Pertanian. Oleh karena itu kita yang akan terus kawal, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Prabowo tadi dalam 4 tahun kita bisa capai. Bagaimana caranya adalah kita harus bikin strategi, strategi pembangunan sektor pertanian berkelanjutan. Kita harus bikin milestone-nya seperti apa. Kita harus menata dari hulu sampai hilirnya itu seperti apa. Karena pertanian kita tanpa air tidak mungkin. Tapi kita tahu bahwa hutan kita sudah banyak yang gundul. Jadi oleh karena itu kita membangun waduk tanpa sumber mata air yang jelas dari hulunya, dari wilayah hutan yang sudah gundul, itu juga mustahil kita ada air. Lalu target 4 tahun itu ideal, Pak, ya, menurut Bapak? Nah, 4 tahun ini kita betul-betul diawali dengan data terhadap masalah pertama lahan kita. Lahan kita ini konon masih ada sekarang 70 juta sekian. Yang produktif berapa, yang tidak produktif berapa, dan kemudian yang tak ada hujan berapa. Yang produktif ini kita pertahankan, jangan sampai dialihfungsikan untuk kepentingan industri dan kepentingan lain. Ini harus ada tindakan tegas. Kemudian untuk lahan yang tak ada hujan itu bisa menggunakan teknologi GOGO. Nah, GOGO ini sekarang sudah dikembangkan lagi di Jepang. Dan kemudian juga bisa menggunakan bagaimana untuk meningkatkan produksi. Karena unsur hara tanah kita ini sekarang sudah mulai merosot. pH tanah kita merosot, sehingga teknologi harus bicara. Oleh karena itu kalau kita bicara masalah ke depan, kita jangan hanya mengejar ekstensifikasi lahan, tetapi harus intensifikasi. Teknologi harus berbicara. Penggunaan pupuk urea, pupuk anorganik harus mulai dikurangi, ditekan sampai 50%, dan kemudian digeser menggunakan pupuk organik. Karena organik itu fungsinya adalah untuk memulihkan kesuburan lahan, untuk mengiatatkan kembali dan meningkatkan produksi. Kalau itu dilakukan secara sinergi, maka ini bisa berhasil. Baik, Pak Firman, semoga ini masa depan cerah pertanian kita, Pak, ya. Kita semua berharap itu. Oke. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak.
Ya pemirsa, baik demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Dan tadi disampaikan bahwa DPR mendorong kepada pemerintah Prabowo Gibran untuk lebih serius dan menekankan komitmennya dalam proses kebijakan yang akan diambil terkait dengan sektor pertanian, terutama dalam mencapai target swasembada pangan selama 4 tahun pertama. Nah, tadi disampaikan juga bahwa DPR ini mendorong pemerintahan baru nantinya supaya bisa lebih serius dalam melakukan sosialisasi terkait dengan regenerasi petani dan juga penyaluran pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi para petani di Indonesia. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa bersatu menghadapi setiap tantangan, mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam ikrarnya, mereka mengakui bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi dan pemirsa selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu dampak pemisahan kementerian. Komisi 2 DPR RI tangani cepat persoalan reformasi birokrasi ASN. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyebutkan salah satu hal yang butuh penanganan yang cepat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, yaitu terkait penataan aparatur sipil negara, khususnya yang berada di beberapa kementerian yang mengalami pemisahan atau kementerian yang baru pemirsa. Dan pemisahan menjadi kementerian baru membawa konsekuensi perubahan nomenklatur berupa penambahan struktur birokrasi dan juga pegawai. Tentunya hal ini bisa menjadi salah satu target dalam program 100 hari Kemenpan RB yang harus dikejar. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto mengubah nomenklatur Kementerian Negara dengan menambahkan jumlah kementerian dan juga lembaga yang kini mencapai 48 unit. Selain itu, juga dibentuk badan baru seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu Kemenkyu langsung di bawah Presiden. Dan di sini pemirsa, Komisi 11 nilai sebagai langkah strategis dan juga efisien. Kita lihat kembali di layar kaca. Di sini, Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto resmi menetapkan nomenklatur kementerian dan juga lembaga yang ada di Kabinet Merah Putih. Tentunya perubahan nomenklatur bukan hanya terkait nama dan juga jumlah, namun juga beberapa kementerian kini tidak lagi bernaung ke Kementerian Koordinator, melainkan langsung melapor ke Sang Presiden, seperti Kementerian Keuangan. Terkait hal ini tentunya Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Muhammad Misbahun menilai hal ini merupakan sebuah langkah strategis dan keputusan ini dapat menciptakan koordinasi yang efisien antara Presiden dan juga Menteri Keuangan. Dan terkait hal ini, kebijakan-kebijakan penting termasuk mengenai jalannya anggaran, pendapatan dan juga belanja negara. Dan perubahan tugas dan juga fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih ini tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 yang diteken pada 21 Oktober 2024 lalu pemirsa. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan dampak pemisahan kementerian. Komisi 2 DPR RI tangani cepat persoalan reformasi birokrasi ASN serta Kemenkyu langsung dibawa Presiden. Komisi 11 menilai sebagai langkah strategis dan juga efisien. Sekian dari saya Rina Rasi, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rindi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.